anak di 21 Bandung. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kota Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Kabar Bu Tine? Iya, Tine, maaf mengganggu waktunya, pastinya sibuk ya dengan kegiatan pembelajaran. Tapi untuk kali ini izinkan saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Nah, kira-kira Bu Tini sudah siap di supervisi, Bu? Siap. Nah, sebelum kita melakukan observasi atau supervisi akademik, saya ingin tahu dulu nih apa yang dipersiapkan oleh Bu Tini ya, baik fisik maupun psikis Bu Tini untuk melakukan sebuah pembelajaran. Kira-kira tujuan kita apa hari ini ya, Bu Tini? Tujuan kita tentunya memberikan pembelajaran kepada anak dengan materinya materi teks berita berkaitan dengan capaian pembelajaran yang ditujunya itu adalah kemampuan menyimak dan juga berbicara dari siswa. Oke, baik. Bolehkah saya melihat RPP yang sudah Ibu buat? RPP yang sudah Ibu buat sudah bagus ya. Ada tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap mengajar kali ini? Siap. Siap. Tadi materinya sudah. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk kegiatan hari ini apa, Bu? Tujuan pembelajarannya tentunya ingin menginformasikan kepada siswa terkait pentingnya pembelajaran berita, itu terutama dalam menyajikan sebuah berita yang aktual, yang faktual, dan tentunya jauh dari ranah hoax yang saat ini banyak bertebaran di media sosial. Oke. Sebelum Ibu mengajarkan tentang bagaimana membuat berita, kira-kira materi untuk pengetahuannya ada, Bu? Ada tentunya. Apa saja tujuannya, Bu? Materi yang disampaikannya itu tentunya terkait pengertian berita, tujuan penulisan berita, juga unsur-unsur berita yang memuat adik simba atau 5W1H. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan menyimak berita ini, Bu? Kompetensi akhirnya itu tentunya selain menyimak, sebetulnya tujuan akhir dari pembelajaran berita ini juga diharapkan siswa itu bisa mampu mengemukakan inspirasi dan juga pembelajaran yang dia miliki, kata-kata yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki dalam mengemukakan berita dari berbicaranya gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu ke berbicaranya ya. Kira-kira dengan teknik apa Ibu akan meningkatkan kemampuan berbicaranya, mengingat sekarang ini siswa kompetensi public speakingnya kurang bagus ya Bu ya. Bagaimana kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan? Tentunya sebelum melatih kemampuan public speaking dalam pembelajaran berita, bagian paling penting itu kan bagaimana siswa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi metode yang diterapkan tentunya menggunakan problem based learning. Problem based learning kenapa dianggap efektif, Bu? Karena memang untuk materi berita kan siswa juga diminta untuk berpikir kritis terkait keadaan yang terjadi di sekitarnya, yang memang mereka diharapkan bisa lebih peka dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dan dengan problem based learning mereka juga bisa berpikir lebih luas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Betul ya, jadi lebih baik berita itu diangkatnya itu masalahnya tuh di dalam kehidupan sehari-hari dekat mereka ya. Begitu. Apalagi sekarang ini siswa terkadang tidak memperhatikan berita ya, tidak menyimak berita, sehingga mereka kurang informasi mengenai hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat saat ini begitu. Kebanyakan juga kan mereka ketika melihat sebuah berita itu hanya mencari video-video potongannya saja. Makanya dengan pembelajaran berita ini, dengan menerapkan problem based learning, diharapkan siswa juga bisa lebih membaca juga, kemampuannya juga selain berbicara juga tentunya diawali dengan membaca, sehingga menemukan informasi secara lengkap. Menemukan informasi ya Bu ya, itu yang paling penting. Jadi bagaimana mengolah informasi. Kira-kira selain perangkat pembelajaran ini kan ini sudah ada ya Bu ya, seperti RPP. Saya lihat di sini juga Ibu sudah
menyiapkan bahan apa media pembelajaran apa saja Bu yang disiapkan? Media pembelajarannya itu pertama tentunya Salindia atau PowerPoint, kemudian juga ada LKPD untuk evaluasi siswa, dan dalam proses pembelajarannya itu ada video juga yang diberikan untuk menstimulus siswa terkait peristiwa yang ada di sekitar mereka terbaru. Bagaimana upaya Ibu dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan diferensiasi Ibu? Kan pada visual, kinestetik, dan auditori gitu ya. Kalau saya lihat tadi ada video, berarti kan itu bisa ke visual audio ya Bu ya. Kemudian ada juga gambar begitu atau teks ya Bu ya. Nah untuk kebutuhan kinestetik sendiri Ibu menyiapkan apa? Kalau untuk kinestetik, anak-anak itu tentunya biasanya dibiarkan atau diberikan kesempatan untuk tampil ke depan, mengemukakan pendapat mereka ataupun memang peristiwa yang mereka ketahui di sekitar mereka tentang berita-berita aktual yang saat ini sedang terjadi. Baik, terima kasih Bu ya. Berarti sudah cukup menggambarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan problem based learning ya, dari mulai tahap awal sampai tahap akhir. Nah, kira-kira untuk asesmen sendiri apa yang Ibu siapkan? Kalau untuk diferensiasinya sudah ada Bu disiapkan? Sudah, tapi untuk pertemuan ini karena memang kan baru awal-awal pertemuan, jadi memang diferensiasinya itu terjadi di proses terlebih dahulu. Saat siswa itu sengaja memang dikelompokkan berdasarkan semua gaya belajar mereka. Jadi yang mereka akan berkelompok dengan teman-teman yang memiliki gaya belajar yang sama. Kira-kira untuk diferensiasi produknya rencana Ibu membuat apa nih Bu? Untuk kedepannya nanti diferensiasi produknya untuk yang kemampuannya memang kinestetik dan juga visual itu bisa berupa videonya itu pembacaan berita, mereka jadi bisa membacakan berita seperti pembawa berita news anchor di televisi. Kalau untuk yang auditori itu mereka bisa membuat sebuah berita, kemudian juga nanti bentuknya mungkin seperti podcast yang tayangan hanya muncul suaranya saja. Oh ya, podcast ya, bagus. Berarti diferensiasi produknya Ibu sudah menyiapkan gitu ya, konsep tentang asesmen berdasarkan gaya belajar. Kemudian pada bagian mana Ibu akan menumbuhkan kompetensi sosial emosional? Pada bagian persepsi ya, tentunya di setiap awal pembelajaran kan memang perlu diberikan sosial emosional berupa penguatan. Namun juga memang di bagian umpan balik juga tentunya harus diberikan kembali sosial emosionalnya untuk menguatkan kembali hasil pembelajaran yang didapatkan hari itu. Ya, berdasarkan kompetensi sosial emosional itu kan ada kesadaran diri ya Bu ya, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin 5 hal itu bisa diintegrasikan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Menurut Ibu nih, kira-kira materi pada bagian mana materi berita ini yang dianggap sulit dari struktur dan kaidahnya Bu? Mungkin memang yang bagian sulit untuk anak-anak itu adalah di bagian kaidah kebahasaan. Karena memang jenis kaidah kebahasaannya itu yang memuat verba seperti verba mental itu terkadang anak terbalik ya. Betul, dengan verba material masih kesulitan mengidentifikasi dan membedakan mana yang merupakan verba mental dan juga verba material. Begitupun juga terkait konjungsi temporal. Memang kaidahnya konjungsi temporal karena berhubungan dengan peristiwa ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi hal itu Ibu akan melakukan strategi apa agar anak mampu memahami dengan baik tentang kaidah membedakan verba dan konjungsi tersebut? Untuk pembelajaran terkait kaidah tentunya diawalinya memang dengan mengidentifikasi terlebih dahulu dengan melatih mereka memberikan banyak contoh teks berita untuk mampu menemukan kira-kira mana yang termasuk verba dan mungkin kaitannya meskipun memang dalam berita ini hanya verba mental yang merupakan kaidah kebahasaannya, tapi juga mungkin akan dijelaskan juga terkait verba-verba yang lain.
agar mampu membedakan perbedaan verba mental dengan verba yang lainnya. Kemudian tentunya setelah itu akan lebih fokus juga kepada pembahasan terkait verba dan juga konjungsinya. Mereka mungkin akan dikelompokkan, didiferensiasikan untuk mencari Verba. terkait kaidah kebahasaan dan dipresentasikan. Berarti upayanya adalah tes ya, melakukan tes begitu ya, tes untuk membedakan dan menganalisis pada kaidah kebahasaan itu. Menurut Ibu kira-kira itu akan efektif tidak? Untuk pembelajarannya kalau misalkan memang hanya berupa pemberian dari guru, mungkin kan itu akan kurang efektif. Jadi diharapkan memang dengan pengelompokan mereka yang tadi sesuai dengan gaya belajar, kemudian dilaksanakan presentasi juga sesuai dengan gaya belajar mereka, diharapkan memang lebih mudah untuk dipahami sesuai dengan bagaimana cara mereka belajar. Dari seluruh materi, dari seluruh kegiatan pembelajaran, baik diferensiasinya maupun KSG-nya, kira-kira menurut Ibu ada hal yang harus diperhatikan secara khusus tidak dari tujuan pembelajaran Ibu ini? Yang prosesnya, Iya. ketika proses pembelajaran memang mungkin yang harus menjadi fokus itu adalah saat pemberian tugas atau pengerjaan tugas, karena memang ketika mereka akhirnya dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar, itu ada beberapa kendalanya adalah seperti anak-anak estetik yang memang kesulitan untuk belajar di satu tempat secara berdiam diri, karena mungkin mereka satu kelompok yang sama, gaya belajar yang sama, akhirnya mengkondusifkan kelompok-kelompok tersebut. Itu yang menjadi perhatian khusus. Lalu bagaimana kira-kira solusi yang Ibu ambil atau Ibu antisipasi dari perhatian yang harus diperhatikan itu? Kira-kira apa upayanya? Apakah dibawa keluar ataukah diefektifkan di dalam kelas saja? Begitu bagaimana? Jadi untuk kedepannya mungkin apabila ada kelompok kembali yang menggunakan gaya belajar, akan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Seperti yang estetik akan diberikan kesempatan untuk eksplor lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang di luar kelas. Mereka bisa melakukan pembelajaran dengan mencari informasi di luar kelas tanpa harus berdiam diri di dalam kelas tersebut. Kemudian mungkin untuk yang auditori juga bisa dipancing dengan video ataupun sesuatu yang bentuknya memang berhubungan dengan auditori. Apakah kinestetik itu perlu untuk di luar kelas, mengingat alokasi waktu ya Bu, alokasi waktu dalam pembelajaran itu kan hanya 3 jam pelajaran, berikut kegiatan atau skenario pelajaran itu harus tercapai dengan kegiatan di luar. Apakah itu akan efektif menurut Ibu? Kalau memang diterapkannya itu secara terus menerus itu tidak akan efektif tentunya, tapi kalau misalkan memang diterapkannya hanya sesekali untuk membuat mereka menjadi tidak jenuh dan juga mengeksplor gaya belajar yang mereka miliki, rasanya itu patut untuk dilakukan. Jadi berarti harus ada perencanaan yang matang mengenai estimasi waktu ya Bu ya, mengingat takutnya mengganggu dari hasil belajarnya itu. Mungkin dari upaya lain mereka bisa mengeksplorasi di kelas begitu, tapi jangan juga membatasi kreativitas dengan kegiatan di luar ya Bu ya. Memang saya juga setuju kegiatan di luar untuk mendapatkan pengalaman belajar, tapi memang waktu ini yang harus diperhatikan gitu ya. Apa kira-kira umpan balik yang akan Ibu berikan, bentuk umpan baliknya seperti apa agar Ibu mengetahui bahwa anak ini sudah paham materi yang Ibu ajarkan? Tentunya akan melaksanakan pasca tes di akhir pembelajaran sebagai evaluasi juga untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka dan juga kemampuan mereka terkait materi yang sudah disampaikan. Dan setelah adanya pasca tes mungkin juga akan dievaluasi terkait siswa mana yang memang masih mengalami kesulitan di pembelajaran ini dan juga mana yang memang juga sudah menguasai. Nantinya mungkin akan ada bentuk umpan balik juga berupa survei atau ya betul, yang diberikan kepada siswa juga untuk mengetahui kepuasan mereka selama lama pembelajaran itu seperti apa. Baik, kalau misalnya memang anak itu terkendala, berarti Ibu sudah menyiapkan remedial ya Bu ya. Lalu misalnya
mencapai maksimal, berarti mengadakan perayaan ya Bu ya itu. Kira-kira dari rancangan yang ibu buat pada posisi mana ibu kira yang ibu pikir itu tidak akan berhasil? Mungkin terkait dari kalau untuk materi kita kan sebenarnya memang tidak terlalu banyak materi yang disampaikan, jadi diharapkan dari apa yang akan diberikan itu semuanya tercapai. Tapi apabila melihat segi waktu, mungkin kendala terbesarnya itu di bagian tugas akhir atau proyek akhir, yang dimana siswa diminta untuk ditugaskan tadi untuk membuat podcast atau memang video berupa pembacaan berita. Gitu ya, jadi ibu berpikir bahwa kira-kira ini yang tidak akan sesuai dengan rencana tuh ya, yang tadi ya. Nah setelah ada umpan balik nih Bu ya, umpan balik dari siswa, terus siswa tuh misalnya merasa belum paham atau kurang maksimal dalam hasil belajarnya, apakah ibu bersedia untuk memperbaikinya untuk kedepannya? Seharusnya Ya, pasti. Ya, berarti hal apa yang akan ibu perbuat dalam memperbaiki itu pertama kalinya gitu? Untuk materi yang sama berarti. Untuk materi yang sama mungkin tentunya akan melakukan untuk siswa yang remedial itu akan melakukan tes kembali terkait materi yang sama, menanyakan kesulitan mereka memang di bagian mana. Mungkin bentuknya seperti asesmen kembali untuk mengetahui kendala pengajarannya di bagian mana, kesulitan mereka itu apa, dan mengatasinya di bagian tersebut. Ya. Bagaimana perasaan ibu setelah mengikuti sesi pra-observasi ini Bu? Senang, terutama karena kan memang seorang guru itu perlu untuk dilakukan evaluasi juga. Dengan pra-observasi ini juga saya mendapatkan banyak saran juga, banyak evaluasi juga, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, tentunya juga dengan ilmu-ilmu baru yang kemarin diberikan selama proses pembelajaran. Baik Ibu, mungkin dari kegiatan dari hal yang Ibu sampaikan tadi menurut saya sudah cukup bagus, dan saya pikir ini akan efektif untuk pembelajarannya, mengingat dari tujuan pembelajaran sudah ada, kemudian strategi yang digunakan juga sudah sesuai dengan pembelajaran inovatif, diferensiasi, KSN juga sudah ada. Mudah-mudahan anak-anak bisa terus berproses dengan baik ya Bu ya, bisa bahagia dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dan mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Terima kasih Bu untuk waktunya, izinkan saya untuk berkunjung ke kelas melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Mungkin untuk tadi masukan-masukan yang kita diskusikan bisa lebih dipersiapkan agar Ibu bisa lebih siap untuk mengenal kendala atau hambatan yang akan Ibu alami. Terima kasih Bu Tine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya, kita seperti biasa aja ketika memang mau memulai pembelajaran. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah. Kenapa mending lemas gini? Sudah siap atau belum? Sudah. Sudah sarapan? Belum. Gimana apa kalau belum sarapan mah? Sarapan dulu. Teks berita. Sebelumnya ada yang sudah mempelajari apa itu teks berita? Coba. Dari hasil diagnostik kemarin, Ibu review terlebih dahulu, ternyata dari kalian sudah banyak yang mulai memahami apa itu berita. Karena mungkin di sini juga ada yang suka menonton berita ataupun memang membaca berita di televisi. Siapa di sini yang suka membaca berita? Dan Nela baca beritanya di mana? Di Twitter. Berita tentang apa yang terakhir kali kamu baca, Danela? Tentang kayak Kasus pembunuhan. Pembunuhan apa? Coba ceritakan sedikit sama Ibu. sih, tapi Dari teks beritanya. Boleh dibacakan sama siapa? Mungkin satu orang. Siapa namanya? Ode. Wak Ode. Tolong bacakan ya Wak Ode. Tujuan pembelajaran, tujuan atau fungsi teks berita yaitu 1. Mampu mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat dari sumber berita. 2. Mampu mengidentifikasi struktur sebuah berita. 3. Mampu menangkap Tipe sedikit. Menangkap kan? informasi berupa fakta-fakta pada kehidupan sehari-hari dan terjadi di sekitar kita. 4. Mampu menulis sebuah
dari keempat tujuan pembelajaran ini, Ibu harap kalian juga bisa menjadi bayangan untuk kita ke depannya kira-kira kejadian ataupun memang apa saja yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Untuk yang pertama di sini mampu mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat. Ada yang tahu nggak apa itu aktual? Fakta itu faktual. Kalau aktual itu apa? Akurat. Kalau tidak ada, Ibu mau tayangkan terlebih dahulu videonya ya. Kita simak baik-baik. Kira-kira berita ini membahas tentang apa? Warga sebuah desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digemparkan dengan teror darah yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Cairan merah berbau amis mirip darah tersebut berceceran di jalan-jalan kampung dan gang kecil serta rumah warga setempat sehingga membuat warga resah. Warga desa Tuwiri Wetan. Oke, berdasarkan berita tersebut, Raya, tolong jelaskan kembali apa yang disampaikan dari berita yang tadi ditayangkan di depan. Jadi di daerah Jawa Tengah, Daerah mana? Jawa Timur. Timur. Di satu kampung. Di desa? Ada yang ingat nggak tadi kotanya kota apa? Tuban. Tuban, Jawa Timur. Ada apa katanya Raya? Ada warga geger karena ada bercak darah di sekitaran kawasan kampung mereka. Terus itu darahnya itu ada di tembok-tembok warga sama di kampung blok yang warga. Setelah menonton berita tadi, kalian sudah pernah belajar artikel sebelumnya? Sudah. Dari apa yang dipelajari terkait berita sebelumnya, baik itu tes diagnostik ataupun memang melihat tayangan video yang tadi ditayangkan. Ada yang tahu tidak apa perbedaan dari berita dan juga artikel? Apa coba? Dua-duanya sama-sama teks panjang. Dua-duanya sama-sama membahas sebuah kejadian. Ada informasi yang disampaikan juga, tapi kira-kira bedanya apa? Angkat tangan yang bisa menjawab. Ayo, mau ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, silahkan dicoba. Salah nggak masalah. Kita benarkan bareng-bareng karena sama-sama belajar. Kalau artikel itu kebanyakan kayak bentuknya teks. Artikel bentuknya teks. Kalau berita, ada nah, berdasarkan apa yang tadi Ibu sampaikan, yang kalian sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kira-kira apa pengertian dari teks berita? Rina? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian teks berita? Zalfa. Apa pengertian teks berita menurut Zalfa? Tadi kata kuncinya udah disebutin semua loh sebetulnya. Tinggal menyimpulkan saja, kira-kira menurut Zalfa berita itu apa? Teks berita adalah teks yang bersifat aktual yang membahas pembahasan terkini. Berarti teks apa lagi? Mohon maaf. Teks Berita yang adalah teks sebuah informasi yang membahas tentang berita-berita terkini yang bersifat aktual. berita terkini sudah aktual. Berarti satunya lagi Faktual. Faktual. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Zalfa. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dengan kata-kata yang lain, mungkin dengan versi yang lain? Naufa bisa? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Raya? Apa itu berita, Raya? Berita adalah suatu informasi yang aktual dan Terpercaya. Dan apa? dan faktual. Dan yang aktual dan faktual. Oke. Jadi apa itu berita? Ini adalah pengertian dari berita. Ada dua pengertian. Yang pertama itu berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salma, tolong bacakan apa itu pengertian
kemudian berita menurut KBBI? Kok bisa nggak? Oh, kelihatan dari teks berita. Ada 3 tujuan dari teks berita tersebut. Gania, tolong bacakan. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu 1. Memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. 2. Membantu kita untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap suatu kejadian atau peristiwa. 3. Berita juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, mungkin untuk yang nomor 1 ini sesuai dengan jawaban diagnostik kalian. Kebanyakan jawabannya kemarin nomor 1 nih, memberikan informasi, memberitahukan kejadian-kejadian yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Tapi ada juga ternyata tujuan berita yang lainnya, bukan hanya sekedar memberikan informasi saja, tapi juga bisa membantu kita untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya seperti tadi, kejadian kecelakaannya Papa Dali. Dengan adanya berita tak? Bagaimana? Nah, ini unsur-unsur teks berita itu terdiri dari 6 poin berikut ini. Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaannya, kalau ini unsur-unsur berita, berarti kan unsur itu harus ada tuh dalam sebuah berita. Kalau kalian menemukan sebuah berita, tapi tidak terdapat salah satu unsur berikut ini, kira-kira apakah itu masih tetap dikatakan berita? Tidak. Tidak. Coba. Tidak. Diulang pertanyaannya ya. Kalian lagi membaca sebuah berita atau menonton berita deh. Terus kalian iseng cari-cari nih si unsur-unsurnya ini. Ternyata ketika kalian iseng-iseng mencari, ada satu unsur yang tidak ada. Misalkan itu bagaimana? Menurut kalian berita tersebut layak atau tidak? Tidak. Kenapa itu layak? Kenapa layak? Karena beritanya apa sih masih gantung gitu. Berarti layak atau tidak? Tidak. Yang ada belum selesai. Belum selesai. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Cari tahu. Menyelidikinya, lalu mencari sumber berita Ya. lainnya. Artinya tidak terpaku kepada satu berita tersebut saja, tapi bisa juga mencari kembali sumber lainnya. Cari lagi nih yang beritanya sama, yang informasinya sama, menjawab tidak pertanyaan dari yang hilang di berita tersebut. Nih, untuk jadi ketua kelompok 1 pertama Alexa. Mana Alexa? Bentar. Enggak tahu. Kelompok 2 Ataya. Buun. Ataya mana? Kelompok 3 Makasih. Diva. Aduh, ya Allah. Kelompok 4 Rinanya ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak boleh. Nggak apa-apa, berarti keempat Rina dulu ya untuk sementara. Sambil nunggu Rinanya nanti. Ayo kelompok 1, 2, 3. Tuh kalian ya auditori. Si Dipa. Serial. Aku apa Satu ya? mana? Kamu dulu Sesuai kelas 10 dengan apa? kelompoknya tadi 1, 2, 3 Diva. 4 Serial. 5 Fiona, 6 Wode. Kelompok 1 Alexa, satu kelompoknya sama Chandra, sama Daniela Desdi, dengan Jason. Kelompok 4-nya tadi kan ketuanya siapa? Sheryl. Satu kelompoknya dengan Dede, Gania, Raya, Hanita, Rina, dan Sevilla. Kelompok 5 Emang ya? Aulia, Mau ditulisin? Saha. Danela Aisyah, Nia, Di kelas 10 juga. Sabila, Salma Azaria, dan Fiona. Kelompok 6 Waode, Pempindah. Safa, Rashida, Raisa,
Mutiara Cahaya, dan Bunga. Oke, kelompok 1. Capek. Alexa, mau duduk di sebelah mana? Ayo, biar nanti teman-temannya langsung mengikuti. Oke, di sini kelompok 1 nanti yang tadi kelompok 1 langsung duduk di sini ya. Kelompok 2. Kelompok 2 di sini. Demi Allah yang mau beda sama Kelompok saya ya 3. Allah. 3 di sini. Shalwa. 4 di sana. 5. Oke, 6. Diva biar nanti ketika pengumpulannya semuanya rekam aja. Yang sudah selesai, kumpulkan saja dulu di Diva biar nanti pengumpulannya semuanya berkumpul di satu orang, tidak terpisah-pisah dan terbagi dari kelas yang lain. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak tentang materi yang disampaikan hari ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya tentang berita? Insya Allah. Coba Ibu balik tanya, apa itu teks berita? Sebuah teks yang berisi Aktual dan faktual. sebuah teks yang berisi informasi aktual dan faktual. Coba, apa itu Rehanita? Faktual itu apa Rehanita? Yang tidak mengada-ngada atau harus sesuai dengan fakta. Kalau aktual, Nova, apa itu aktual, Nova? Sesuatu yang terkini atau baru saja terjadi. Selain pengertian berita, apa itu tujuan berita? Salma, mana Salma? Salma, oh Salma sakit, yang satu lagi ya. Salwa aja deh. Sal, tujuan dari berita untuk apa Sal? Untuk memberikan informasi satu. Yang kedua? Sip, betul. Menjaga kewaspadaan bagi pembaca agar lebih berhati-hati. Yang ketiga Sal? Pembuatan sebagai langkah untuk apa? Pengambilan keputusan. Karena dengan membaca berita kita bisa menentukan kira-kira keputusan apa atau langkah apa yang harus kita ambil, apa langkah yang harus kita lakukan. Selanjutnya ada juga unsur-unsur dari berita. Reisa, unsur-unsur berita ada apa saja, Re? Ada satu apa? Dua. Di mana? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Lalu kalau dalam satu unsur tersebut kira-kira tiba-tiba unsurnya tidak ada dalam sebuah berita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari sumber yang lain. Oke, untuk hari ini kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan yang hari ini dan buatlah PowerPoint di minggu depan ya. Minggu depan kita presentasikan hasil kalian berkelompok hari ini diwakili oleh ketua kelompok. Ketua kelompoknya siap untuk tampil sendirian nggak? Berdua. Siap? Siap, oke. Yang siap? Yang siap sendirian bagus. Tapi kalau misalkan memang membutuhkan bantuan berarti maksimal yang tampil di depan 2 orang ya. Karena kalau lebih dari itu takutnya memakan waktu yang cukup lama. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada terima kasih banyak semuanya. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tina, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik ya. Sepertinya agak kurang enak badan ya. Batuk Bu? Iya betul, saudaraku sedikit kurang enak badan. Mohon maaf suaranya mungkin sedikit serak. Tidak apa-apa. Kali ini saya ingin menindaklanjuti kegiatan pasca observasi pada tanggal 5 Agustus. Kita sudah melaksanakan pra observasi, lalu Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran
pembelajaran yang saya di situ juga melaksanakan observasinya ya Bu ya, maka saya akan beberapa mereview hasil yang saya amati. Satu adalah ketika kesepakatan kelas itu belum muncul dalam pembelajaran, kemudian teks berita ya Bu ya, teks berita juga tidak ada, hanya video. Itu betul Bu? Betul. Kira-kira apakah teks berita itu memungkinkan, penting tidak untuk ditayangkan Bu? Menurut saya memang seharusnya penampilan teks berita di luar video teks berita itu sangat penting untuk memfasilitasi beragam gaya belajar yang dimiliki oleh siswa juga. Betul Bu ya, untuk memfasilitasi ya, itu penting ya Bu ya. Kemudian tadi kesepakatan kelas juga, kira-kira kenapa Bu tidak ditayangkan? Sebetulnya karena itu adalah pertemuan kedua, kesepakatan kelas itu ditampilkannya di awal pembelajaran. Mungkin seharusnya memang di pertemuan kedua juga kembali diingatkan kembali kepada siswanya agar memang bisa diterapkan dengan baik oleh siswa. Baik Bu, saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa kesepakatan kelas lebih baik disampaikan kembali ya Bu ya, agar anak bisa lebih siap belajar. Kemudian ini Bu, mungkin yang ingin saya konfirmasi lagi, bahwa tentang pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar kinestetik gitu. Saya lihat kemarin tidak ada treatment untuk memenuhi fasilitas yang kinestetik itu. Kira-kira kenapa ya Bu ya alasannya? Mungkin selain karena memang kemarin itu waktu yang tersedianya memang ternyata kurang setelah disesuaikan dengan LKPD yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Juga mungkin memang karena dari awal saya merasa bahwa memang untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik ini memang saya mengalami kesulitan. Jadi prosesnya sendiri memang kemarin itu belum muncul untuk gaya belajar kinestetik. Mungkin seharusnya diberikan kesempatan untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik itu untuk melakukan peragaan di depan kelas terkait pembacaan teks berita juga, atau mungkin mereka diberikan kesempatan untuk membacakan berita yang ditampilkan di depan. Baik. Berarti dalam waktu ya, pengelolaan waktu yang dirasa kurang sehingga terlupakan bagaimana mentreatment anak yang kinestetik. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa mungkin harusnya ada pemeragaan ya. Nah itu. Lalu yang ketiga adalah mengenai umpan balik Bu. Umpan balik yang Ibu berikan kemarin itu apa saya terlewat atau tidak? Itu tidak ada ya Bu ya. Kira-kira kenapa Bu? Jadi kemarin memang umpan balik sudah saya laksanakan, tapi memang umpan balik yang terlaksana itu hanya dari segi umpan balik pembelajaran, sedangkan untuk prosesnya mungkin saya belum melakukan gitu, sehingga memang itu saya belum melaksanakannya dan saya yang terlewat. Terlewat ya Bu, dengan faktor mungkin ada sudah melaksanakan hanya pada umpan balik materi yang tidak dalam proses pembelajaran. Nah kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Setelah proses pembelajaran itu kan memang saya dan Bu Nur juga sempat mengobrol juga dan melakukan evaluasi terkait beberapa kegiatan yang memang seharusnya memerlukan perbaikan. Selain memang tadi terkait penerapan atau untuk siswa-siswa yang memang memiliki gaya belajar kinestetik, juga terkait umpan balik yang harus diberikan. Jadi setelah itu proses pembelajaran kembali dilaksanakan, saya coba menerapkan umpan baliknya dari segi proses pembelajaran dan juga dari segi materi yang diberikan. Kemudian juga dari gaya belajar kinestetik juga saya setelah mendapatkan masukan saat itu juga langsung saya terapkan juga bagaimana kira-kira di setiap pertemuan itu ketiga gaya belajar bisa terfasilitasi dengan baik, sehingga tidak ada yang mungkin merasa bahwa mereka tidak terfasilitasi. Jadi ada beberapa poin ya yang sebetulnya sudah saya langsung konfirmasi ya ke Ibu waktu itu, lalu Ibu coba juga diterapkan. Itu yang hal yang sangat baik menurut saya, karena Ibu belajar dari sebuah kegiatan yang mungkin ada dirasa belum lengkap ya Bu ya. Kemudian bagi siswanya, dari apa yang Ibu rencanakan kemarin dalam sebuah modul, berapa persen perencanaan sesuai dengan hasil Bu?
dari hasilnya setelah melakukan perbaikan di beberapa bagian yang saya anggap memang kurang maksimal juga, hasil akhirnya tujuannya memang kan ada 2 konten yang diharapkan bisa diwujudkan oleh siswa dan bisa terpenuhi oleh siswa. Itu pertama adalah bagaimana mereka bisa menyajikan sebuah berita, dan yang kedua itu bagaimana mereka bisa membuat sebuah video pembacaan berita secara individu ataupun kelompok. Kemudian kalau memang untuk videonya, karena memang hasilnya itu akan dikumpulkan di minggu ini, jadi memang untuk hasilnya saya belum bisa mengevaluasi, tapi dari yang menjadi kendala ibu ketika pembelajaran berita ini kira-kira apa, Bu? Selain tadi mungkin dari segi pengondisian siswanya sendiri, karena memang mereka kan dibagi dalam beberapa kelompok yang memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga harus diberikan pengertian terlebih dahulu mungkin di awal bahwa memang penugasan ataupun memang dari segi pengelompokan, mengapa saya harus kelompok dengan ini, mengapa saya harus kelompok dengan ini, itu kan tentu harus dijelaskan terlebih dahulu kepada siswa. Selain itu, setelah mereka kondusif, kendala selanjutnya mungkin faktor eksternal dari sarana dan prasarana yang tersedia. Karena kebetulan kelas 11 ini, saya mengajar di kelas 11 itu rata-rata kelasnya yang di atas yang memang mayoritas terpapar oleh matahari. Dan kebetulan kebanyakan jam saya mengajar itu biasanya di siang dari pukul 10 sampai pukul 14.00 pukul 2 siang. Jadi ada beberapa kendala itu siswa memang mengeluhkan panas, terus pengap juga, sehingga mungkin mengganggu konsentrasi mereka juga ketika proses pembelajaran. Boleh saya mengulangi lagi ya Bu ya, apa yang menjadi kendala Ibu, bahwa yang pertama adalah pengondisian siswa ya, dengan tugas yang diberikan sesuai gaya belajarnya, mereka juga harus siap untuk mengerjakan tugas sesuai gaya belajar mereka, lalu sarana prasarana juga ya, dan kondisi cuaca yang panas gitu ya ketika pembelajaran, sehingga anak kesulitan konsentrasi gitu Bu, mungkin ya ketika belajar itu panas dan juga pengap ya. Jadi lalu kira-kira Ibu melakukan solusi apa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Bu? Dalam beberapa kali pembelajaran itu saya sempat melakukan refresh dari ruangan, karena kebetulan sekalian para siswanya juga supaya tidak bosan berada di ruangan yang sama terus-menerus. Jadi ada beberapa kali dengan kelas-kelas yang berbeda saya melaksanakan pembelajaran di perpustakaan. Dengan tentunya kalau di perpustakaan kan ada AC ya Bu ya, jadi siswa juga lebih nyaman, lebih fokus juga. Kadang memang mereka juga yang minta, Bu kita nggak ke perpus nih sekarang, nggak kayak gitu, karena mungkin untuk mereka posisinya jauh lebih enak gitu untuk belajar. Berarti Ibu melakukan sebuah inovasi pembelajaran ya, dengan berpindah kelas di perpustakaan dengan harapan mereka lebih bisa tereksplorasi dengan kondisi kelas yang sejuk mungkin ya Bu ya, dengan juga suasana yang baru begitu ya. Apakah itu berdampak positif juga bagi siswa Bu? Maksudnya dalam mencari selain juga kondisi atau kondisivitas, apakah jadi malah mereka mencari materi atau bagaimana, itu terbantu? Terus bagaimana dengan siswa yang memang bentrok perpustakaannya penuh gitu dan tidak bisa ke perpus, bagaimana untuk mengantisipasi solusi-solusi itu selain ke perpus gitu maksudnya? Karena kebetulan kalau jadwal di perpus itu kan di siang hari memang biasanya kosong. Jadi saya mengambil waktu yang memang kosong di perpustakaan. Kalau dari segi konten itu sangat membantu sekali, karena memang perpustakaan kan memang banyak sumber informasi lain ya Bu ya, apalagi ada wifi juga gitu. Jadi ketika mereka proses pencarian datanya di perpustakaan juga jauh lebih mudah gitu, dibandingkan ada smartphone juga gitu untuk penayangan YouTube dan lain sebagainya, kan jauh lebih memudahkan juga, tidak harus menggunakan infocus atau laptop. Hal apa sih yang paling membuat Ibu tuh itu pembelajaran yang paling bermakna, bagus gitu, sehingga Ibu menyatakan bahwa itu berhasil gitu? Hal apa? Responsif ya mungkin, meskipun memang betul tadi dari segi umpan balik mungkin belum ada yang secara tertulisnya, tapi
tapi setiap selesai pembelajaran setelah melakukan proses coaching juga, saya juga sering bertanya juga gitu sama siswa kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini, terus memang ada evaluasi apa yang akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya dan lain sebagainya. Dan memang rata-rata tadi terutama dari segi suasana pembelajaran mungkin yang memang menjadi bahan evaluasi siswa itu, mereka senang ketika pembelajaran itu tidak terlalu kaku di kelas. Jadi ada beberapa kondisi yang menempatkan akhirnya berpindah ruangan mungkin gitu, suasana baru, atau memang akhirnya mereka juga memahami gitu tentang penugasan-penugasan yang kenapa berbeda setiap gaya belajar. Jadi sejauh ini sih yang saya lihat juga dari hasil pembuatan beritanya tadi, hasil teks berita yang mereka buat itu menurut saya meskipun memang tadi tidak sempurna, tapi sudah sesuai dengan kriteria dan juga materi-materi yang disampaikan sama oleh saya setiap hari di kelas. Baik, berarti hal yang sudah membuat menurut Ibu maksimal tuh dan bahas itu adalah respon siswa ya, respon siswanya bagus, mereka sudah nyaman, lalu hasilnya pun sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan Ibu begitu ya. Walaupun tadi ada kalimat pembelajaran yang tidak kaku ya, sehingga pindah kelas, memungkinkan tidak bila ada solusi lain selain pindah kelas agar kelas itu tidak kaku. Kalau misalkan dalam proses pembuatannya mungkin seperti tadi yang untuk yang kinestetik itu kan mereka memang dibebaskan untuk mengeksplor hal-hal yang ada di sekolah dengan tidak berdiam diri membuat berita di kelas gitu. Jadi kemarin salah satu contohnya di anak 11.3 itu ada anak-anak kinestetik yang Bu, saya mau mewawancarai, saya mau membuat berita tentang kegiatan LDKS yang kemarin sudah sempat dilaksanakan sama SMA 21. Tapi salah satu kriteria berita itu kan ada kalimat langsung, boleh tidak saya ke bawah untuk mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti Wakasek kesiswaan dan lain sebagainya, dan itu saya berikan waktu dan kesempatan untuk bisa mereka mencari informasi di luar kelas. Ya baik, berarti kontekstual ya, Betul. keluar kelas untuk wawancara. Poin-poin yang belum terrealisasi bisa diterapkan ya Bu ya untuk materi berikutnya. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan hal itu? Selanjutnya mungkin di materi yang selanjutnya, di materi teks artikel, karena kebetulan materinya juga kan tidak terlalu melenceng jauh dengan teks berita, jadi mungkin hal-hal yang masih saya rasa kurang di materi berita dan juga mungkin saran dari Bu Nur dan juga dari Ibu mungkin nanti bisa diaplikasikan di materi yang selanjutnya. Seperti tadi ya Bu ya, kinestetik itu, kemudian apalagi pembelajaran yang menyenangkan dan hal-hal yang sudah baik atau positif atau sudah luar biasa, Ibu diperkuat lagi atau dipraktikkan kembali ya dalam pembelajaran artikel. Bagaimana perasaan Ibu dengan proses yang telah Ibu lalui ini? Apakah Ibu mendapatkan sebuah esensi Bu atau hal yang berdampak pada Ibu sendiri? Dampaknya mungkin saya awalnya memang dari awal gitu memang saya senang ketika memang Bu Nur meminta untuk observasi. Kalau saya sih anggapannya sebagai bahan refleksi diri juga, jadi banyak menemukan terkadang kita harus mengetahui kekurangan kita itu dari orang lain gitu ya. Jadi sejauh ini esensinya sangat saya dapatkan dari hasil sebelum pra, kemudian juga dari coaching yang sempat dilaksanakan sampai kemudian pasca observasi, bentuk evaluasi yang diberikan seperti hal-hal kecil. Mungkin kemarin ada sedikit koreksi dari Bu Nur itu terkait penggunaan bahasa, saya masih ingat sedikit karena mungkin refleksi Bu ya, ketika di kelas saya mengeluarkan bahasa yang kurang baku dan itu sudah saya coba perbaiki juga di kelas. Ya mungkin karena sekarang kan milenial ya, di penggunaan bahasa itu kadang-kadang suka agak-agak lupa kaidah-kaidahnya, tapi memang itulah fenomena bahasa Indonesia ya Bu ya, ada yang baku dan tidak baku. Nah ini bagian pemerintah mungkin yang harus merapikan, tapi memang fenomena terjadi itu ya seperti itu, ketika kita berkomunikasi jadi enak yang mana nih ya, yang tidak baku lah yang mungkin lebih friendly, lebih bisa diterima oleh siswa dibanding, tapi mungkin itu yang harus
kenalkan atau kita kebalkan kepada siswa bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu harus benar. Luar biasa Ibu, terima kasih atas sharing